Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ummuhu dunawatin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman. Pada hari akhir kelak, Nabi Isa akan turun ke bumi. Di bumi, beliau akan menyelesaikan berbagai tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang beliau lakukan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara tugas utamanya adalah membunuh Dajjal dan menumpas Ya'juj dan Ma'juj. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita akan menyebutkan dalil-dalil tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam. Ada 6 ayat dalam Al-Quran yang dijadikan dalil turunnya Isa alaihi salam pada akhir zaman, yaitu sebagai berikut. Yang artinya, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya atau Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 159. Dan tak kala putra Maryam atau Isa dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaummu atau Quraisy bersorak karenanya. Quran Surat Al-Zukhruf ayat 57. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat atau kenabian, dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti atau kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 59. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 57. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir atau di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka, dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka, tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebahagian yang lainnya. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Quran Surat Muhammad ayat 4. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu," atau dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya, namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dan dia berbicara dengan manusia dalam buayan, dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang yang saleh. Quran Surat Ali Imran ayat 45 sampai 46. Adapun hadis mutawatir tentang turunnya Isa alaihi salam. Banyak hadis mutawatir dari Nabi Muhammad SAW yang memberitakan bahwa Isa Al-Masih alaihi salam akan turun sebelum hari kiamat. Bahkan Al-Kashmiri di dalam kitab At-Tasrih Bima Tawatara fi Nuzulil Masih menyebutkan ada 101 hadis, baik yang ma'ruf maupun yang mauquf, tentang turunnya Isa alaihi salam. Hadis-hadis tersebut antara lain
yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, Ibnu Maryam benar-benar akan turun di antara kalian sebagai penguasa yang adil. Lalu ia menghancurkan salib, membunuh babi, membebaskan pajak non-muslim, dan harta benda pun melimpah sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Ahmad. Yang kedua, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagaimana kalian bila Ibnu Maryam turun di antara kalian sedang pemimpin kalian adalah salah satu di antara kalian?" Riwayat ini diikuti Ukail dan Al-Auza'i. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Yang ketiga, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang munculnya Dajjal. Di dalamnya beliau bersabda, sementara mereka bersiap-siap untuk perang, mereka meluruskan barisan. Tiba-tiba iqamat dikumandangkan dan Isa bin Maryam alaihi salam turun, lalu mengimami mereka. Tiba-tiba musuh Allah melihatnya dalam keadaan meleleh bagaikan garam meleleh di dalam air. Kalau Allah membiarkannya, pasti ia meleleh hingga hancur. Tetapi Allah membunuhnya dengan tangannya, Isa bin Maryam, lalu memperlihatkan darahnya yang ada pada tombaknya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, dari Aus bin Aus dari Nabi Muhammad SAW bersabda, Isa bin Maryam akan turun di Menara Putih di Damaskus. Hadis riwayat Tabrani. Para perawinya sikah menurut pendapat Al-Hitsami. Yang kelima, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, Ibnu Maryam pasti akan memulai ihram haji atau umrah atau kedua-duanya, haji kiran dari Fajar Rauha, sebuah tempat antara Mekah dan Madinah." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Tempat dan waktu turunnya Isa alaihi salam. Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa tempat turunnya Isa alaihi salam adalah di Menara Putih di daerah Damaskus Timur. Hal tersebut didasarkan pada hadis-hadis berikut yang artinya, saat dia seperti itu, Allah mengutus Al-Masih Isa bin Maryam. Ia turun di Menara Putih di Damaskus Timur. Ia berpakaian 2 potong dengan memegang sayap 2 malaikat. Bila ia mengangguk, maka kepalanya meneteskan butir-butir air bagaikan mutiara. Setiap orang kafir yang mencium baunya pasti mati, dan napasnya mencapai jarak sejauh mata memandang. Ia mencari Dajjal sampai mendapatkannya di Babul Lud dan membunuhnya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Abu Dawud, lafaz Muslim. Nabi Muhammad SAW juga bersabda yang artinya, Isa bin Maryam akan turun di Menara Putih di Damaskus. Hadis riwayat Tabrani. Para perawinya sikah menurut Al-Hitsami. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Isa bin Maryam akan turun di pintu sebelah timur kota Damaskus. Disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dari Ibnu Abbas Al-Hadrami, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Ibnu Maryam akan keluar dari menara di pintu timur, kemudian menuju masjid Damaskus sampai ia duduk di mimbar. Kemudian orang-orang muslim masuk ke masjid. Hadis riwayat Ibnu As-Sakir. Dari Ka'ab radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis berikut, Al-Masih alaihi salam akan turun di jembatan putih dekat pintu timur kota Damaskus, dibawa oleh awan sambil meletakkan kedua tangannya di pundak 2 malaikat dengan 2 ikatan yang dikuatkan oleh salah satunya dan ditarik oleh yang lain.
Bila ia mengangkat kepalanya, butir-butir air jatuh darinya bagaikan mutiara. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Kelak pada akhir zaman, Nabi Isa alaihissalam akan turun pada waktu sholat subuh. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, Isa alaihissalam turun pada waktu sholat subuh. Maka pemimpin mereka mengatakan kepadanya, "Wahai ruh Allah, majulah dan sholatlah bersama jamaah." Ia menjawab, "Umat ini satu dengan yang lain dapat menjadi imam." Maka pemimpin mereka pun maju dan salat bersama. Sesuai sholat, Isa mengambil tombaknya dan pergi memburu Dajjal. Setelah Dajjal melihatnya, ia segera menghilang bagaikan serbuk arang laut dalam air. Isa alaihissalam menusukkan tombaknya di tengah dada Dajjal dan bala tentaranya pun kalah. Tidak ada sesuatu pun pada hari itu yang dapat menyembunyikan mereka, sehingga pohon pun mengatakan, "Wahai orang mukmin, di sini ada seorang kafir." Dan batu pun mengatakan, "Wahai orang mukmin, ini ada orang kafir." Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, dan Hakim. Menurutnya hadis ini sahih. Pertemuan Imam Mahdi dengan Isa alaihissalam. Imam Mahdi bertemu Nabi Isa di Masjid Jami Bani Umayyah di kota Damaskus pada waktu asar. Kemudian mereka beritikaf, mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Agung sehingga menjelang pagi. Setelah masuk waktu fajar, terdengar suara azan yang kabarnya adalah azan malaikat Jibril. Azan bersamaan dengan keluarnya fajar shadiq yang bersinar, menandakan waktu sholat telah tiba. Lalu Nabi Isa dan Imam Mahdi pun bergegas menjalankan sholat subuh dengan berjamaah. Imam Mahdi ditunjuk sebagai imam, sedangkan Nabi Isa dan kaum muslimin menjadi makmum di belakang Imam Mahdi. Isa alaihissalam membunuh Dajjal. Salah satu tugas utama Nabi Isa adalah membunuh Dajjal, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya. Al-Masih Isa bin Maryam alaihissalam pasti akan turun ke bumi di Menara Putih di sebelah timur Damaskus. Lalu ia membunuh Dajjal, menghancurkan salib, dan membunuh babi, sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis sahih. Oleh karena itu, ia berada di langit kedua, walaupun ia lebih utama daripada Yusuf, Idris, dan Harun, karena ia akan turun ke bumi sebelum hari kiamat, berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Isa membunuh Dajjal dengan Imam Mahdi dan pengikutnya setelah salat subuh, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, Nabi Isa bin Maryam turun pada dini hari dan menyeru, "Hai manusia, mengapa kalian tidak keluar menghadapi pendusta yang jahat itu?" Mereka menjawab, "Dia adalah manusia bangsa jin." Mereka lalu berangkat dan tiba-tiba baru tahu bahwa mereka bersama Isa bin Maryam alaihissalam. Kemudian iqamat sholat subuh dikumandangkan dan Isa dipersilahkan menjadi imam. Tetapi ia menjawab, "Silahkan imam kalian maju dan mengimami kalian." Seusai sholat subuh, mereka keluar mencari Dajjal. Tatkala Dajjal melihat Isa alaihissalam, ia segera menghilang seperti garam laut di dalam air. Ia berjalan ke arah Dajjal lalu membunuhnya, sehingga pepohonan dan bebatuan memanggil, "Wahai ruh Allah, di sini ada orang Yahudi." Akhirnya semua pengikut Dajjal dibunuhnya. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Menurutnya hadis ini sahih dan disetujui oleh Az-Zahabi. Di dalam hadis Utsman bin Abdul As radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Tabrani dan Hakim dan nilainya sebagai hadis sahih, disebutkan yang artinya, Nabi Muhammad SAW menyebutkan keluarnya Dajjal di tengah-tengah tentara, kemudian menuju ke 3 kota umat Islam. Kebanyakan pengikutnya terdiri dari orang-orang Yahudi dan wanita. Orang-orang Islam menghindar ke Aqabah Afik. Mereka tertimpa bencana kelaparan yang dahsyat. Kemudian Isa alaihissalam turun dan membunuh Dajjal, lalu membunuh semua pengikut Dajjal. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Namun demikian,
cara Nabi Isa membunuh Dajjal masih diperdebatkan, tetapi kebanyakan ulama mengatakan bahwa Nabi Isa membunuh Dajjal dengan pedang. Beliau menebas leher Dajjal dengan pedangnya yang sangat tajam dan panjang. Hancurnya salib dan berhala. Kelak, pada zaman Nabi Isa alaihi wassalam, semua berhala, patung, dan tempat pemujaan orang kafir akan hancur. Semuanya akan terbakar api yang turun dari langit. Bahkan, sebagaimana disebutkan dalam kitab Nurul Absar, Candi Mendut dan Borobudur juga akan hancur. Segala yang menjadi Tuhan selain taat dan disambar api dari langit bakar. Alin bentuk dari bahan akan hancur dan musnah, namun akan musnah pemerintahan yang hak pada Islam. Adapun sebab-sebab dimusnahkannya salib adalah sebagai berikut. Yang pertama, umat Nasrani menganggap bahwa Isa putra Maryam bukanlah nabi, melainkan Tuhan anak Allah, dan Maryam adalah istri Allah. Yang kedua, kaum Nasrani menganggap bahwa Isa putra Maryam pernah dibunuh pada zaman Raja Harduwis atas persetujuan para pendeta Yahudi. Lalu mayatnya dipalang pada kayu salib yang ada dalam gereja Nasrani yang didirikan oleh sang ratu yang berada di Baitul Maqdis atau Yerusalem, daerah Palestina. Setelah itu mayat tersebut hidup kembali. Yang ketiga, setelah lebih dari 328 tahun lahirnya Nabi Isa alaihissalam, kaum Nasrani mulai mengadakan perayaan di hari raya salib sampai saat ini. Padahal semua hal tersebut dibantah dalam Al-Quran. Bahkan orang-orang yang mempunyai akal pikiran yang sehat pasti akan menanyakan kebenaran hal tersebut. Kalau kita jeli, kita akan bertanya-tanya seperti pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana mungkin ada Tuhan yang berjumlah 3 atau Trinitas? Yang kedua, mana ada Tuhan berjenis kelamin pria dan wanita, lalu keduanya kawin dan akhirnya punya anak? Yang ketiga, apakah mungkin ada Tuhan yang disembah dibunuh oleh orang yang menyembah? Yang keempat, apakah mungkin orang menyembah lebih hebat dari yang disembah karena mampu menyalib yang disembah? Yang kelima, apakah mungkin Tuhan bisa mati lalu mayatnya dipalangkan oleh hambanya pada salib? Lalu, siapa yang mengurus dan menguasai para hambanya yang sekarang menyembah salib? Yang keenam, apakah salah bila dikatakan bahwa mereka menyembah bangkai manusia yang akan membusuk dimakan ulat, atau menyembah arca atau patung buatan manusia? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan kebenaran Tuhan orang Nasrani. Bahkan di dalam Al-Quran telah ditegaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan bukan Tuhan. Allah berfirman yang artinya, berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab atau Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran Surat Maryam ayat 30. Dan di dalam ayat lain ditegaskan bahwa orang yang disalib bukanlah Isa bin Maryam, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka itu membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa alaihissalam. Quran Surat An-Nisa ayat 157. Jadi, tidak benar bahwa orang-orang Yahudi telah membunuh dan menyalib Isa putra Maryam. Sebaliknya, yang dibunuh dan disalib oleh orang Yahudi adalah pendeta Yahudi sendiri yang bernama Asyu, yang dijadikan Allah menyerupai Nabi Isa alaihissalam dalam paras dan rupanya. Adapun penyaliban pendeta Yahudi yang bernama Asyu, itu adalah dilakukan mulai jam 3 hari Jumat,
bertepatan tanggal 29 April 33 Masehi. Menurut Musa Turoichan, pada hari penyalipan Asyur tersebut ada badai yang besar selama 3 hari, mulai hari penyalipan sampai hari Ahad. Dunia pun gelap gulita mengiringi peristiwa salib atau penyebab diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke langit. Zaman Nabi Isa kelak. Pada zaman Nabi Isa nanti tidak jauh berbeda dengan zaman Imam Mahdi. Tidak ada agama selain Islam dan tidak ada yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang jelek perbuatannya akan mati. Semua fitnah menjadi sirna. Tidak ada gigolo dan pelacur. Tidak ada riba. Tidak ada orang yang bermusuhan. Tidak ada orang yang melarat. Tidak ada zakat. Tidak ada peminum minuman keras atau khamr. Selain itu, pada zaman Nabi Isa nanti, penghuni langit dan bumi, ikan-ikan di laut, hewan dan binatang melata ikhlas menerima perintah beliau. Bahkan, burung gagak tidak mau memangsa burung lainnya. Harimau bisa berkumpul dengan kambing, kucing bisa rukun dengan tikus, ular bersahabat dengan katak, anak kecil pun bermain dengan kelabang dan ular tanpa takut digigit. Masyarakatnya makmur karena bumi subur dan mengeluarkan beberapa berkah. Cahaya Islam menjadi gemilang. Pada intinya, kehidupan pada zaman Nabi Isa penuh dengan keberkahan dan kemakmuran. Dengan begitu orang Islam akan merasakan kedamaian dan ketenangan. Bahkan sampai diumpamakan kalau ada orang melihat jenazah, ia akan berkata, seandainya engkau hidup lagi, engkau akan merasakan bahagianya hidup pada zaman yang kita alami ini. Demikian penjelasan tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan atau pengucapan kata, kami selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami memohon maaf dan kepada Allah memohon ampun. Sesungguhnya kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan itu murni dari kami pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.